Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, selamat merayakan pesta Santo Markus penulis Injil, dan selamat bagi mereka semua yang berpelindungkan nama baptis Santo Markus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, pesan Yesus kepada para murid-Nya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk tetap relevan hingga saat ini. Pesan yang disampaikan Yesus kepada para murid itu juga yang dipesankan kepada kita semua. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana cara kita mewartakannya? Yang paling sederhana adalah setiap firman yang kita dengar, hendaknya kita resapkan dalam hidup kita, lalu kita amalkan dalam perbuatan hidup kita sehari-hari. Mari kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita punya Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, Allah yang terlibat dengan hidup semua umat manusia. Mari kita wartakan Injil Allah itu dengan cara hidup kita yang baik seturut kehendak Tuhan. Kita berjuang untuk memaafkan orang lain. Kita berjuang untuk mengasihi siapapun tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Kita berjuang untuk membawa sukacita dan harapan, kesembuhan, apapun kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita wartakan dengan cara kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mencurahkan cinta yang luar biasa bagi Anda. Dan cinta yang diberikan Tuhan kepada Anda harus kita wartakan, harus kita bagikan. Cinta tidak bisa diam dalam diri kita. Cinta harus dikeluarkan dari dalam diri kita, agar semakin banyak orang melihat bahwa Tuhan sungguh hadir dalam peristiwa-peristiwa hidup kita masing-masing. Tuhan mengutus Anda, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan ingin agar Anda menjadi perpanjangan tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, banyak tempat yang belum dijamah oleh para pewarta. Maka mari, kemanapun kita pergi, kita gunakan kesempatan itu secara baik untuk mewartakan Injil Allah itu dengan cara hidup kita. Mari kita wartakan bahwa Dia Allah yang sungguh baik. Pergilah dan wartakan Injil keselamatan bagi semua orang tanpa memandang siapapun. Apakah orang berdosa juga perlu menerima Injil Tuhan?
sangat perlu agar mereka melakukan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Mari, Anda sudah diberi berkat berlimpah oleh Tuhan. Berikan kembali kepada Allah dengan cuma-cuma, dengan cara hidup kita, dengan tingkah laku hidup kita. Kita mau mewartakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, mujizat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi para biarawan, biarawati, imam, para katekis yang telah Engkau panggil dan Engkau utus di mana saja mereka berada. Khususnya bagi mereka yang bekerja di tempat-tempat yang sulit. Dampingi mereka, Tuhan. Berikan mereka semangat kesetiaan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Berikan mereka juga rahmat kesehatan untuk terus melanjutkan tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah kehadiran mereka sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri yang membawa harapan dan pengampunan serta sukacita berlimpah. Berkatilah mereka semua, Tuhan. Biarlah mereka memberikan diri seutuhnya agar kehadiran-Mu sungguh nyata dalam setiap pribadi dimanapun mereka diutus. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.